Catalunya selalu punya cara menghadirkan kekacauan di Moto3. Tapi kali ini, suasananya terasa beda. Di tengah kepungan rider-rider muda terbaik dunia, ada satu nama dari Indonesia yang mulai bikin para raksasa Spanyol ketar-ketir, Veda Ega Pratama. Seri ke-6 ini bukan cuma soal poin, tapi soal harga diri di tanah para juara. Pertanyaannya satu, mampukah Merah Putih akhirnya berkibar di podium tertinggi akhir pekan ini? Halo Sobat Warung Logika, selamat datang di Montmelo. Kita sedang bersiap menyambut salah satu balapan paling ikonik di kalender MotoGP Grand Prix de Catalunya 2026. Atmosfer di Barcelona sekarang benar-benar memanas. Bahkan sebelum mesin motor dinyalakan, kota ini sudah meledak lewat MotoGP Fanfest perdana di pusat kota. Tapi, ada sesuatu yang hilang. Publik Spanyol sedikit lesu karena pahlawan lokal mereka, Marc Marquez, terpaksa absen setelah operasi ganda akibat kecelakaan parah di Le Mans kemarin. Kekosongan ini justru bikin perhatian beralih ke kelas Moto3. Tempat di mana balapan murni penuh drama terjadi, dan di mana seorang anak muda asal Gunung Kidul sedang bersiap mencatatkan namanya dalam sejarah dunia. Bicara soal sirkuit Catalunya, kita bicara soal sirkuit yang jahat tapi dicintai. Panjangnya 4,6 km dengan 14 tikungan yang menuntut fisik luar biasa. Tapi kunci utamanya ada di trek lurus sepanjang 1047 meter. Di Moto3, trek lurus sepanjang ini adalah berkah sekaligus kutukan. Kenapa? Karena di sini strategi slipstream adalah segalanya. Sederhananya, rider akan mengambil angin atau berlindung di belakang motor lawan untuk ditarik kecepatannya sebelum menyalip di tikungan pertama. Jangan kaget kalau nanti kita lihat rombongan besar berisi 10-15 motor saling sikut sampai garis finish. Dan siapa yang harus dikalahkan? Tentu saja sang pemimpin klasemen, Máximo Quilles. Anak ajaib dari tim CF Moto Gaviota Aspar ini benar-benar lagi on fire. Dia sudah mengantongi 115 poin dan baru saja menang berturut-turut di Jerez dan Le Mans. Quilles sangat cepat, tapi dia tahu, di Catalunya, memimpin sendirian sejak lap pertama itu hampir mustahil karena hambatan angin yang besar. Sekarang, mari kita bicara soal jagoan kita, Veda Ega Pratama. Veda datang ke Catalunya dengan modal kepercayaan diri yang sangat tinggi. Setelah finish keempat yang luar biasa di Le Mans, sekarang dia duduk manis di posisi kelima klasemen dunia dengan 50 poin. Bayangkan, seorang rookie atau pendatang baru, sudah bisa mengancam posisi tiga besar dunia yang dihuni rider-rider berpengalaman seperti Alvaro Charpe dan Valentin Perrone. Veda punya senjata rahasia yaitu keberanian dan ketenangan. Meski naik motor Honda NSF 250RW yang secara akselerasi sering kalah tipis dari KTM, Veda punya cara ngerem yang sangat dalam dan berani. Dia bukan tipe rider yang panik saat terjepit di grup besar. Di Catalunya nanti, Veda harus pintar-pintar menjaga ban. Aspal di sini sangat panas dan kasar. Kalau terlalu bernafsu di awal, ban bakal habis sebelum lap terakhir yang krusial. Publik Indonesia nggak cuma berharap, tapi mereka menaruh ekspektasi besar. Kita semua ingin melihat Merah Putih berkibar di podium Montmelo. Tekanannya berat? Pasti. Tapi Veda sudah membuktikan berkali-kali kalau dia punya mental baja di bawah tekanan. Potensi drama? Jelas ada di mana-mana. Adrian Fernandez dari Leopard Racing pasti nggak mau tinggal diam setelah ditekuk Quilles di seri sebelumnya. Lalu ada David Munoz yang dikenal sangat agresif di tikungan terakhir. Skenario balapannya diprediksi bakal gila. Kita kemungkinan besar akan melihat grup depan yang sangat rapat sampai tikungan terakhir di lap terakhir. Di sini, posisi kualifikasi sangat menentukan. Jika Veda bisa start dari dua baris terdepan, peluangnya untuk podium sangat terbuka lebar. Tapi hati-hati, tikungan satu Catalunya sering jadi lokasi kecelakaan karambol karena rider terlalu berani masuk setelah trek lurus yang sangat kencang. Ini akan jadi balapan catur di atas kecepatan 240 km per jam. Minggu, 17 Mei 2026. Tanggal itu bakal jadi saksi perjuangan anak bangsa di kancah dunia. Apakah dominasi Máximo Quilles akan berlanjut? Atau justru Veda Ega Pratama yang akan memberikan kado terindah bagi jutaan pasang mata di Indonesia? Apapun hasilnya, perjuangan Veda di level ini sudah sangat membanggakan. Jadi, pastikan kalian gak melewatkan satu detik pun aksinya. Karena di Catalunya, keajaiban bisa terjadi hanya dalam hitungan milidetik. Mari kita kawal terus Veda sampai podium. Kira-kira menurut kalian, Veda bakal finish di posisi berapa nih? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman sesama pecinta balap, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar Moto3 dan perjuangan rider Indonesia.
Sampai jumpa di review balapan nanti. Salam gaspol.